Salat sebagai simpul agama akan lenyap. Wajib bagi Allah untuk mengumpulkan kedua kelompok itu bersama Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Yang nawaqidul iman kah, yang batal imannya kah? Ya semua sama saja. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya saudaraku rahimakumullah, mari kita bentengi keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini kita berada di hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021, masih di bulan Safar menjelang akhir 1443 Hijriah, Jum'ah Mubarakah. Hari ini kita akan mengangkat sebuah hadis mengenai alamatus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda menjelang kiamat, yang kita kutip dari kitab 400 hadis akhir zaman yang dihimpun oleh Abu Fatih Al-Adnani hafizahullah. Dan kita mengambil satu hadis yang diberi subjudul salat sebagai simpul agama akan lenyap. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwala ma tufqiduna min dinikumul khusyu' wa akhiru ma tafqiduna min dinikum as-salah wa la tunqadanna 'ural islami 'urwatan 'urwatan wa la yusalliyanna an-nisa'u wa hunna hayyad wa la taslukunna tariqa man kana qablakum hadwa al-qudhati bil qudhaf wa hadran na'li bin na'l la tukhti'una tariqakum ولا يخطئنكم حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة فتقول إحداهما ما بال الصلوات الخمس لقد ضل من كان قبلنا إنما قال الله تبارك وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. سورة الهود 114. لا تصلي إلا ثلاثا وتقول الأخرى إيمان المؤمنين بالله كإيمان الملائكة ما فينا كافر ولا منافق حق على الله أن يحشرهما مع الدجال ونعوذ بالله من ذلك. Artinya, hal pertama kali yang akan hilang dari din kalian, agama kalian, adalah al-khusyu', kekhusyuan. Sedangkan yang terakhir kali akan lenyap dari din kalian adalah salat. Simpul-simpul agama ini pasti akan putus seutas demi seutas. Dan sungguh seorang perempuan akan menunaikan salatnya dalam kondisi haid. Kalian pasti akan meniru perilaku umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah. Sedangkan kalian tidak akan menyelisihi langkah mereka, dan langkah mereka pun tidak akan luput untuk kalian tiru. Sehingga tersisalah dua golongan yang sama besarnya. Salah satu golongan itu berkata, untuk apa kita salat 5 waktu? Sedangkan orang-orang sebelum kita juga banyak yang tersesat. Allah hanya berkalam, dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam.
Oleh karena itu janganlah kalian sholat kecuali hanya 3 waktu itu saja. Surat Hud ayat 114. Sedangkan kelompok yang satunya berkata, keimanan seorang mukmin kepada Allah sama seperti keimanan para malaikat. Mana ada di antara kita yang kafir ataupun munafik. Wajib bagi Allah untuk mengumpulkan kedua kelompok itu bersama Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi saudaraku rahimakumullah, sedemikian dahsyatnya fitnah yang berkembang di akhir zaman, akan tiba satu keadaan di mana Allah Rasul menggambarkan melalui hadis ini bahwa hal pertama yang tercabut dari urusan din ini adalah al-khusyuk. Ketiadaan khusyuk, ketiadaan perhatian, ketiadaan fokus di dalam beribadah khususnya dan dalam berbagai perkara urusan lain-lainnya. Sementara yang paling akhir yang akan terlepas adalah as-salah. Jadi saudaraku rahimakumullah, dalam keadaan seperti itu sampai Nabi mengatakan akan muncul fenomena wanita sedang haid salat. Nauzubillahi min dzalik. Sedemikian rupa sehingga muncul 2 golongan. Golongan pertama yaitu mereka-mereka yang dengan dalih surat Hud ayat 114 berkesimpulan bahwa sholat itu cukup 3 kali saja, 3 waktu saja. Dan bahkan bahasa mereka adalah, buat apa kita sholat sedangkan orang-orang terdahulu juga sudah tersesat. Sementara golongan yang satu lagi adalah mereka-mereka yang menggambarkan ya, bahwasanya tidak ada perbedaan-perbedaan antara orang beriman yang munafikkah, yang nawaqidul imankah, yang batal imannya kah, ya semua sama saja. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya saudaraku rahimakumullah, mari kita bentengi keluarga kita. Kita bentengi diri kita. Wabil khusus bil ilm. Al-ilmu anid din. Dengan ilmu, yaitu ilmu akan agama ini. Dan terutama jangan kita abaikan perkara yang paling fundamental, yaitu fahmut tauhid, memahami tauhid. Sebab tauhid ini adalah fondasi kehidupan seorang mukmin. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, maka renungkanlah, maka kajilah, maka dalamilah dengan ilmu bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, tiada ilah selain daripada Allah. Tauhid. Ya. Saudaraku rahimakumullah, semoga Allah Ta'ala lindungi kita, tidak dimasukkan ke dalam baik golongan yang pertama maupun golongan kedua yang menganggap remeh sholat, atau golongan yang tidak bisa melihat bahwasanya manusia mukmin, manusia muslim itu bertingkat-tingkat derajatnya, ya, bahkan menganggap sama saja semuanya. Sementara kedua-duanya divonis oleh Nabi Muhammad SAW akan dikumpulkan bersama Dajjal. Wa na'udzubillahi min dzalik. Yang berarti mereka akan mau mengimani, mau mengakui, mau membenarkan statement, proklamasi, deklarasi Dajjal ketika nanti sudah keluar yang berbunyi ana rabbukum, aku Rabb kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah lindungi kita dari fitnah akhir zaman yang kian hari kian terasa memang makin berat. Tetapi inilah bahagian hidup kita, jatah hidup kita di sini. Yang kita berharap hanya kepada Allah. Semoga as-sabru wal istiqamah, 2 kenikmatan utama, sabar dan istiqamah, mengiringi hidup kita. Sehingga di balik sulitnya, beratnya fitnah-fitnah yang kita hadapi, ada ganjaran, ada ajr, ada thawab yang menanti kita di akhirat nanti, yang sangat besar, asalkan kita mau sabar dan istiqamah menghadapi era penuh fitnah di akhir zaman ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya salli wa sallim